Bab 21. Wulan berbisik, apa mungkin itu orang dari pengadilan daerah? Wira menggeleng. Waktu Budi pergi, gerbang kota sudah tutup, dia nggak mungkin bisa pergi ke pengadilan daerah. Lagian, kalau itu memang orang pengadilan daerah, mereka pasti langsung mendobrak pintu. Ini perampok, tapi aku nggak tahu ada berapa orang, kamu sembunyi saja di bawah ranjang. Wulan menggeleng. Walau aku itu perempuan, aku tetap bisa bantu kamu, nggak ada yang bisa tahan kalau kepalanya dihantam. Oke, jangan pakai sepatu, begitu pintunya terbuka, kita langsung hantam kepala mereka. Bisik Wira. Mereka berdua tidak menghidupkan lampu. Setelah mengeluarkan parang dan tongkat kayu, mereka pun berjalan ke aula utama tanpa alas kaki. Dengan cahaya bulan dan bintang yang masuk melalui celah pintu, mereka samar-samar melihat ujung pisau yang digunakan perampok untuk membuka gerendel pintu mereka. Kit, gerendel pintu mereka perlahan-lahan terbuka. Wira dan Wulan pun menjadi tegang. Wira ingin langsung mengunci kembali gerendel, lalu berteriak untuk menakut-nakuti perampoknya. Namun, pintu mereka kurang kokoh. Apabila perampoknya bernyali dan tidak kabur, pintu mereka pasti terbuka begitu didobrak beberapa kali. Pada saat itu, mereka pasti akan masuk dengan mempersiapkan diri. Dengan begitu, Wira dan Wulan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka lagi. Jika bisa mengejutkan mereka, Wira dan Wulan paling tidak bisa menjatuhkan 2 orang, asalkan jumlah orangnya tidak banyak, yang lainnya mungkin akan langsung kabur. Jika mereka tidak kabur, Wira dan Wulan juga bisa bertarung melawan mereka. Klontang. Gerendel pintu sudah terbuka, Wira dan Wulan pun mengangkat parang dan tongkat kayu masing-masing. Krek, pintu terbuka sedikit demi sedikit. Ah! Tiba-tiba, ada orang yang berteriak kesakitan di luar pintu, kemudian, ada seseorang yang jatuh ke lantai. Setelah itu, terdengar suara Dodi berteriak, perampok dari mana yang berani menargeti Kak Wira? Selama ada aku, Zabran Darmadi dari Dusun Darmadi, jangan harap kalian bisa berhasil. Kalian boleh serang bersama. Dodi. Setelah mendengar suara Dodi, Wira langsung tenang, dia menghibur Wulan, kita sudah nggak perlu takut lagi. Wulan juga menarik nafas lega. Semalam, dia sudah melihat Dodi yang bisa menghadapi 4 orang sendirian. Hei, jangan terlalu sombong, teriak seseorang di luar pintu. Kemudian, terdengar suara perkelahian yang tidak berhenti dari luar pintu. Tidak lama setelahnya, seseorang berteriak, dia sangat kuat. Cepat bawa adik ketiga pergi. Beberapa saat kemudian, Dodi berteriak lagi, woi, kalian bertiga mau kabur kemana? Dodi. Wira langsung membuka pintu dan berteriak, jangan kerja lagi. Hari sudah gelap, aku takut ada jebakan. Dengan kemampuan Dodi, dia memang bisa mengalahkan 3 orang biasa dengan gampang. Namun, lawan juga jago berkelahi dan bersenjatakan pisau. Mereka sangat berbahaya. Di bawah cahaya rembulan, Dodi pun mengelus kepalanya dan berkata dengan malu, Kak Wira, maaf sudah membangunkanmu. Wira langsung bertanya dengan prihatin, aku sudah bangun dari tadi. Kamu nggak terluka, kan? Enggak, mereka memang cukup hebat, tapi masih belum bisa melukaiku. Dodi bertanya dengan marah, kalau bukan karena mereka punya pisau, aku pasti nggak biarkan mereka kabur. Tapi meski mereka punya pisau, mereka juga nggak bisa apa-apa. Salah satu dari mereka langsung muntah darah begitu kena tinjuku, terus, aku juga mencakar bahu orang yang lainnya hingga sepotong bajunya juga langsung koyak. Kalau yang satunya lagi, keterampilannya lebih tinggi dan dia juga pegang pisau, kaburnya juga lebih cepat. Wira menerima sepotong serpihan kain dari Dodi, lalu melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Kemudian, dia bertanya dengan heran, kenapa kamu tahu ada perampok yang datang ke rumahku? Dodi pun menjelaskan, semalam, kamu sudah menunjukkan kekayaanmu. Ayah bilang mungkin bakal ada orang yang cemburu dan datang merampok. Jadi, dia menyuruhku dan Kak Danu bergantian berjaga di sini. Makasih, ya. Hati Wira terasa hangat setelah mendengar penjelasan Dodi. Paman Hasan bukanlah orang yang pintar berkata-kata, dia lebih suka menunjukkan perhatiannya lewat tindakan. Kak Wira, untuk apa kamu berterima kasih? Seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Dodi berkata dengan mata memerah, semalam, waktu ayah pulang membawa begitu banyak uang perak dan bilang bisa menghasilkan 10.000 gabak per bulan ke depannya, ibu langsung nangis, dia juga bilang mau datang bersujud padamu. Wira berkata sambil tersenyum, kita toh kerabat, untuk apa begitu sungkan?
Ayo cepat masuk, di luar dingin. Dodi menggeleng dan menjawab, nggak perlu, aku bisa berlatih di luar. Wira pun penasaran, berlatih apa? Wing Chun, bab 22. Dodi menunjukkan posturnya, ini Wing Chun yang diwariskan jenderal tua kepada ayah, jari-jari kaki harus mencengkram lantai, telapak kaki harus kosong, dan lutut harus sedikit ditekuk, pantat seperti duduk di kursi, kelangkangnya diangkat, tulang ekornya diturunkan, lalu otot perut harus ditahan, dada juga harus terbuka. Kedua tangan seperti mau mencengkram sesuatu, bahunya diturunkan, siku ditekuk terus, dagu ditarik masuk dan kepalanya harus kayak lagi menahan sesuatu. Kalau berdiri lama dengan cara begini, kekuatannya bisa bertambah, reaksinya juga bisa jadi cepat, jadi, satu orang juga bisa langsung lawan beberapa orang. Wira pun terkejut, teknik yang diajarkan Dodi ini mirip pencaksilat Akrana kuno. Di era di mana informasi tersebar di mana-mana, segala jenis bela diri juga diposting di internet. Ada banyak orang yang menontonnya, tetapi jarang ada yang mempraktekkannya. Kak Wira, ini warisan rahasia, ayah bahkan nggak kasih tahu kedua pamanku itu. Dodi berbisik, ayah bilang tubuhmu lemah, jadi, dia suruh aku ajarkan Wing Chun ini ke kamu supaya tubuhmu jadi kuat, tapi kamu nggak boleh sebarin, ya. Ini jurus warisan keluarga jenderal tua. Kalau gitu, aku mau coba. Wira juga mengikuti postur Dodi, tetapi kehilangan fokus pada hal-hal utama. Setelah berdiri sekitar 5 menit, dia pun tidak tahan lagi. Dodi mengerutkan keningnya, Kak Wira, kalau kayak gini, kamu nggak bakal berhasil. Kamu harus berdiri sampai benar-benar habis tenaga, baru kekuatanmu bisa mulai bertransformasi. Dulu waktu aku sudah nggak tahan, ayah selalu pukul aku pakai rotan hingga aku nggak punya pilihan lain selain lanjut berdiri. Aku nggak bakal pukul kamu, biar ayah saja yang melakukannya besok. Lagi. Wira berdiri dengan pose yang diajarkan Dodi lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk berlatih hingga menjadi sehebat Dodi, namun, dia harus meningkatkan kebugaran fisiknya. Pada era ini, ilmu kedokteran masih sangat terbelakang, bahkan hanya masuk angin dan demam biasa saja sudah bisa membuat orang meninggal. Apalagi sekarang dia juga sudah punya seorang istri cantik. Wira terus berlatih, pada latihan terakhir kali, Wira sudah bisa bertahan selama 10 menit. Selesai latihan, langit sudah terang, Wira pun mencuci muka dan menyikat giginya, tiba-tiba, terdengar suara tangisan yang kuat. Sony dan ketiga kakaknya sedang menangis sambil berjalan ke rumah Wira, sekelompok warga dusun pun mengikuti mereka. Wira, uang perakku hilang. 50.000 gabakku sudah lenyap. Aku sudah nggak bisa nikah. Begitu masuk ke rumah Wira, Sony langsung nangis terseduh-seduh. Semalam, begitu pulang ke rumah, dia sudah mendapatkan perlakuan istimewa. Sinta memasakkan 4 lauk, Sofyan membawakan setengah botol arak anggur, dan Said membawakan sepotong dendeng untuknya. Mereka sekeluarga berkumpul untuk merayakan Sony yang menjabat menjadi wakil ketua tim penangkap ikan. Bagaimanapun juga, wakil ketua bisa mendapatkan gaji 3.000 gabak sebulan. Sony sudah mabuk berat, tetapi menolak tawaran kakak iparnya untuk tidur di kamar, jadi, dia tetap tidur di kandang sapi. Begitu bangun tadi pagi, 50.000 gabaknya sudah hilang. Dasar kamu ini, kenapa nggak kasih tahu kami kalau Wira sudah kasih begitu banyak uang untukmu? Kamu takut kami minta, ya. Suruh kamu tidur di kamar, kamu juga nggak mau. Takut kami curi uangmu. Sekarang, uangmu sudah hilang. Apa kamu sudah puas? Itu 50.000 gabak, loh. Teriak Sinta sambil menangis. Sony juga menangis, dia bukan takut kakak dan kakak iparnya mencuri uang itu, dia takut mereka akan meminjamnya, uang itu adalah uang yang diberikan Wira kepadanya agar dia bisa membangun rumah dan menikah. Sofyan, Said dan Surya juga ikut menangis. Di pedesaan, 50.000 gabak adalah jumlah yang besar, bahkan orang yang paling kaya di desa sekalipun akan menangis sedih apabila kehilangan begitu banyak uang. Aku juga pulang dulu untuk periksa apa rumahku kemalingan apa enggak. Wira dan Sony sudah dirampok, Dodi pun terkejut dan buru-buru pulang ke rumah. Para warga desa juga terkejut, Wira juga memberi uang perak kepada keluarga Hasan. Mereka berempat baru mengikuti Wira sehari, tetapi sudah mendapat begitu banyak uang, jika begitu, orang yang mengikuti Wira bisa kaya. Kak Wira, maaf, aku sudah kehilangan uang yang kamu kasih. Sony yang masih terlihat sangat bersemangat kemarin sudah menjadi lemas hari ini.
Jika uangnya hilang, rumah batu dan istri cantik sudah tidak mungkin didapatkannya, dia akan kembali menjadi gelandangan. Wira berkata dengan tegas, buat apa nangis? Kalau sudah hilang, ya sudah. Toh bukannya nggak bisa dihasilkan kembali. Kamu itu pria dewasa, masa nangis-nangis kayak perempuan? Memangnya kamu nggak malu? Cepat berhenti. Sonny langsung menutup mulutnya, dia tidak berani meneteskan air mata lagi. Sinta, Sofyan, Said dan Surya juga tidak berani menangis mengeluarkan suara. Wira menatap semua warga dusun sambil berkata, kalian semua pulanglah, hari ini tim penangkap ikan sudah mau mulai kerja, abis makan, tunggu saja perintah dari Paman Hasan, ini kesempatan kalian mendapatkan uang, jadi, kalian nggak boleh ceroboh. Para warga dusun yang datang menonton keramaian buru-buru mengangguk, lalu pulang ke rumah masing-masing. Masalah Sonny tidak ada hubungannya dengan mereka, tim penangkap ikan baru bisa menghasilkan uang untuk mereka. Saudara-saudara Sonny tidak pergi, mereka sekeluarga seolah-olah sudah kehilangan semangat hidup mereka. Wira pun menghibur, semangat dikit, dong. Toh cuman uangnya saja yang dicuri, kalau kita pakai cara yang tepat, kita pasti bisa menemukannya. Mata Sonny langsung berbinar, masih bisa ketemu lagi. Ketiga kakak Sonny juga menjadi bersemangat. Wira berkata lagi, tergantung kamu. Kamu sering berkeliaran kemana-mana, apa kamu tahu ada perampok yang tinggal sekitar 10 km dari sini? Kemarin, mereka baru menunjukkan kekayaan mereka, malamnya, sudah langsung ada orang yang mau merampok mereka, pelakunya pasti orang yang tinggal di dekat dusun mereka, dalam waktu yang begitu singkat, informasinya tidak mungkin tersebar jauh, paling juga 10 km. Bab 23 Sonny buru-buru berkata, aku tahu jelas tentang ini. Sejak usianya yang ke-13 hingga 19 tahun, dia sudah familiar dengan siapapun pencuri, perampok, dan siapapun yang dikabarkan sebagai pembunuh di sekitar kota-kota terdekat. Dulu, ada pencuri yang membawanya masuk ke geng, tetapi Sonny tidak cukup berani hingga tidak jadi bergabung. Wira yang mendengar detailnya pun bertanya, apakah ada geng yang beranggotakan 3 orang? Mereka bisa bela diri dan menggunakan pisau. Ada. Sonny memikirkan sejenak lalu berujar, di dusun Gabrata yang jauhnya sekitar 7 km dari sini, ada Gavin beserta 2 saudaranya. Mereka bisa melompati tembok yang setinggi manusia dalam sekejap dan aku pernah melihatnya sekali. Ayah mereka merupakan pasukan yang turun ke medan perang dan mewariskan ke mereka teknik pedang pembunuh milik pasukan. Teknik itu adalah milik orang-orang kejam dari dusun Gabrata. Wira pun mengangguk. Ada kemungkinan bahwa ketiga bersaudara ini pencuri yang dipukuli habis-habisan oleh Dodi kemarin malam. Siapapun yang mencuri 100.000 gabak milik Sonny akan sulit ditemukan karena ruang lingkupnya cukup besar. Ada lebih dari belasan pencuri dalam radius 10 km dari tempat ini, jadi, sulit menentukan siapa yang menyebarkan kabar tersebut sehingga pencuri datang. Jadi, ketiga pencuri itu harus ditemukan terlebih dahulu agar bisa menemukan siapa informan mereka. Kalau pelakunya benar-benar mereka, kita lebih baik merelakan uang ini. Mereka itu orang keji. Surya buru-buru berkata, uang bisa dicari lagi, Sonny, kamu sekarang bisa mendapatkan 3.000 gabak dalam sebulan, jadi, kamu bisa mendapatkannya kembali dalam waktu kurang lebih 2 tahun, jangan ambil resiko. Kak Sinta dan kedua abangnya juga mengangguk, melapor petugas resmi harus mengeluarkan uang dan mencari pencuri harus mengorbankan nyawa. Tidak lama kemudian, Hasan beserta ketiga putranya datang, lantaran rumah mereka tidak dirampok semalam. Kak Sinta pun berkata dengan tidak bersahabat, Paman Hasan, rumah Wira dan kami sudah kemalingan, kenapa rumahmu enggak? Sofyan, Said dan Surya pun menatap Hasan dengan curiga. Mereka berlima kembali bersama-sama, namun, hanya 2 rumah yang kemalingan, sedangkan rumahnya Paman Hasan tidak. 100.000 adalah uang yang sangat besar bagi masyarakat desa, jadi, wajar jika orang lain memiliki pemikiran seperti ini. Sebelum Hasan dan anak-anaknya angkat bicara, Sonny buru-buru berkata, Kak Sinta, omong kosong apa ini? Paman Hasan bukan orang seperti itu. Wira pun menjelaskan, Kak Sinta, kemarin malam, Dodi sendiri yang bertarung melawan 4 orang, entah siapa yang ada di sana, orang yang memberitahu ke pencuri pasti salah satu dari yang berada di lokasi dan memberitahu mereka tentang keahlian Dodi, kalau pencuri itu bodoh dan tetap berani merampok rumah Paman Hasan, mereka pasti akan dipukul sampai mati.
Sinta langsung tersipu malu, dia berkata dengan kepala tertunduk, aku nggak bermaksud begitu. Dasar wanita bodoh, cuma bisa bicara omong kosong. Surya memarahi istrinya, lalu meminta maaf kepada Hasan sambil tersenyum. Hasan melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, nggak usah bahas ini lagi, Wira, apa rencanamu? Sorot mata Wira pun menjadi murung dan dia berkata, mencari pelakunya, lalu menyerahkannya ke pihak berwajib. Sulit untuk mencegah munculnya pencuri, jadi, lebih baik tangkap dan hukum pelakunya agar bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Sony bergidik, lalu berkata, apa kita akan langsung pergi ke Dusun Gabrata untuk menangkap Gavin bersaudara? Tentu saja enggak, ujar Wira sambil menggeleng, kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalaupun Gavin bersaudara adalah pencurinya, orang-orang di dusun mereka nggak akan diam saja kalau kita membawa mereka pergi, sekalipun Danu dan Dodi bisa bela diri, kita tetap bukan tandingan mereka. Cara yang terbaik adalah meminta bantuan kepada Tuan Jamadi agar dia bisa membawa kita untuk menangkap pelaku. Jamadi Handari adalah hakim daerah yang bertugas menangkap para pencuri, dia yang memiliki pasukan khusus ini merupakan sosok yang paling ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Penduduk Dusun Gabrata pasti berani menghadang Wira dan lainnya, tetapi tidak dengan Jamadi. Hasan pun menggeleng seraya berkata, aku khawatir Jamadi nggak akan membantu, kemarin, kamu sudah memukul Budi, keduanya sudah pasti sekutu karena mereka adalah pejabat daerah. Mereka semua pun mengangguk. Hubungan antara kepala desa, hakim daerah dan pejabat lainnya tidak terlalu baik, namun, sikap mereka terhadap penduduk desa malah konsisten dan mereka bersedia bersatu untuk menekan orang yang berani melawan. Mari kita bahas lagi setelah bertemu dengannya. Wira pun bangkit berdiri dan berkata, Paman Hasan, Paman nggak perlu ikut, ini adalah hari pertama tim penangkap ikan bekerja, Paman harus mengatur semuanya supaya semua berjalan sesuai rencana. Hasan pun mengangguk seraya berkata, aku pasti akan mengawasi semuanya dengan baik. Kemarin malam, keduanya telah mendiskusikan hal ini, tim penangkap ikan akan dibagi menjadi 4 tim. Tim pertama akan menggali akar tanaman tuba, tim kedua menumbuk akarnya, tim ketiga membawa hasil tumbukan itu dan pergi menangkap ikan, dan tim terakhir membawa ikan untuk dijual di pasar kabupaten. Kerjakan tugas masing-masing dan tak perlu banyak tanya. Namun, hal ini tidak dapat dirahasiakan selamanya, beberapa hari ke depan, semua orang pasti akan tahu bagaimana cara menangkap ikan. Bab 24. Akan ada orang yang melanggar perjanjian kerahasiaan, lalu meninggalkan tim untuk mencari ikan sendiri dan menjualnya. Namun, karakter seseorang dapat terlihat dengan cara ini. Orang yang memiliki pemikiran dangkal akan melupakan moralitas demi keuntungan pribadi, jadi, mereka akan pergi menangkap ikan demi mendapatkan keuntungan sendiri. Sementara itu, orang yang memiliki karakter baik akan menepati janji dan mengajak yang lain untuk menghasilkan uang bersama-sama. Hanya saja, setelah menerima keuntungan dari ini, mereka berlima tidak akan menganggap serius metode rahasia menangkap ikan lagi. Setelah menyelesaikan sarapan dengan tergesa-gesa, Wira berganti pakaian dengan jubah sutra, lalu membawa Sony yang mengenakan pakaian satin, serta Danu dan Dodi yang membawa tongkat jujube panjang ke kediaman Jamadi yang 10 km jauhnya. Tempat tinggal Jamadi di desa Pimola adalah rumah berbata yang memiliki 8 kamar dan ada 2 patung singa menghiasi kedua sisi gerbangnya. Di pedesaan, hanya tuan tanah atau pejabat yang bisa tinggal di sana. Kemudian, 2 penjaga yang berjaga di sisi singa batu berlari ke kediaman dan melapor kepada Jamadi bahwa Wira dan rombongannya datang mencarinya. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya jangkung yang berjenggot berjalan keluar dengan ekspresi garang, dia mengenakan pakaian yang penuh dengan tulisan dan ada pisau lengkung yang tergantung di pinggangnya. Begitu melihat Wira, dia langsung berujar, aku dengar kamu memukul Budi. Insiden di desa Darmadi kemarin malam telah tersebar. Hubungan Jamadi dengan Budi memang tidak baik, tetapi mereka semua adalah pejabat pemerintahan yang termasuk dalam kelompok kepentingan. Kemarin, bocah ini berani memukul kepala desa, di masa depan, pasti akan berani memukul dirinya, oleh karena itu, Jamadi harus memberi kesan yang garang dan memberi pelajaran kepada Wira agar Wira tidak berani macam-macam dengannya. Menghadapi Jamadi yang galak ini, Wira pun melambaikan tangannya dan berkata, lebih baik kita bahas masalah Sony terlebih dahulu. Sony pun memandang Jamadi dengan takut-takut, lalu berujar,
Tuan Jamadi, kemarin malam, ada orang yang merampok 100.000 gabakku. Apa? Seru Jamadi sembari memandang Sony dengan curiga. Ekspresinya seolah-olah tidak percaya bahwa Sony bisa mendapatkan 100.000 gabak. Alhasil, Sony yang ditatap seperti ini merasa sangat tidak nyaman, dia pun berkata dengan lantang, Tuan Jamadi, ada orang yang merampok 100.000 gabakku. Aku ingin kamu membantuku menangkap pencurinya. Kalaupun kamu benar-benar kehilangan 100.000 gabak, mana bisa aku menemukan pencurinya? Jamadi memutar bola matanya, lalu berkata, bukannya Tuan Wira kalian sangat cakap. Tuan Budi saja berani dipukulnya, kenapa kamu nggak memintanya untuk mencari pencurinya? Sony yang mendengar ini mengerutkan keningnya dan wajahnya tampak sedih, dia sudah menyiapkan mental sebelum datang ke sini dan sudah bisa menebak bahwa Jamadi tidak mungkin memedulikan hal ini. Wira pun berkata, Tuan Jamadi, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Katakan saja secara langsung, jangan berbelit-belit. Bentak Jamadi dengan raut wajah mencemooh, dia tahu jelas perkataan semacam ini, itu adalah perkataan orang yang ingin menyogoknya, Jamadi akan terima jika orang lain yang berkata demikian. Namun, dia harus bersikap tegas kepada Wira. Di sisi lain, keempat pengikut Jamadi juga tampak sangat dingin. Kepala desa saja berani Wira pukul, jadi, mereka juga tidak akan sungkan. Kemudian, Wira berujar tanpa ekspresi, apakah kamu tahu bagaimana Sony bisa mendapatkan 100.000 gabak? Demi memberi kesan mendalam kepada Wira, Jamadi berencana untuk membalas perkataan Wira dengan garang, jadi, dia berkata, nggak ada urusannya denganku. Wira memicingkan matanya dan berkata, Sony, beritahu dia. Meskipun mengabaikan Wira, Jamadi tetap ingin mendengar, dari ekspresinya saja, tampak jelas bahwa dia juga penasaran. Sony mendengus dingin, lalu berkata, Tuan Jamadi, aku, Sony, memang nggak punya kemampuan untuk menghasilkan 100.000 gabak, tapi, Tuan Muda Wira bisa, dia yang memberiku 100.000 gabak supaya aku bisa membangun rumah dan menikah. Apa? Seru Jamadi tak percaya, dia pun menatap Wira dengan kaget. Wira si anak tak berguna ini benar-benar memberi 100.000 gabak ke Sony si pengangguran ini. Ini bukan penipuan, ya. Kedua pengikut Jamadi saling memandang dan berkata, pengangguran seperti itu saja diberikan 100.000 gabak, sedangkan kita yang bekerja susah payah selama setahun, 5.000 gabak pun nggak punya. Wira memicingkan matanya dan berujar, Pak Jamadi, aku adalah orang yang sangat sederhana, orang yang menjadi saudaraku akan kuberi uang dan orang yang memusuhiku akan kuhabisi, bagaimana denganmu? Mau menjadi teman atau musuhku? Bab 25, Sony, Danu dan Dodi langsung tercengang. Mereka tak menduga Wira akan begitu berani mengintimidasi Jamadi. Hakim daerah ini punya pasukan pemanah dan pasukan militer, selain itu, Jamadi adalah pejabat pemerintah di pedesaan yang bahkan lebih menakutkan dari kepala desa. Jamadi yang mendengar ini langsung murung, ada kemarahan yang mencuat di hatinya, tetapi dia bisa menahannya, dia pun berkata dengan dingin, itu tergantung seberapa tulusnya kamu. Perlu diketahui, hakim daerah dan kepala desa berkomplot demi memeras uang masyarakat, namun, uang yang didapatkan ini masih harus diserahkan ke atasan mereka, jadi, mereka hanya bisa menikmati sedikit keuntungannya. Jika Wira bisa memberinya manfaat yang menarik, sekedar menyapa budi bukanlah apa-apa. Wira pun mengeluarkan 2.000 gabak sembari berkata, ambil ini dan traktir pengikutmu untuk makan-makan. Mata pengikut Jamadi langsung berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka orang ini akan langsung mengeluarkan 2.000 gabak, bocah ini benar-benar menghamburkan uang. Sepasang mata Jamadi berbinar, tetapi raut wajahnya segera berubah menjadi datar, dia berkata, Wira, apa kamu sedang mempermalukanku? Memberiku uang lebih sedikit dari pengangguran itu. Penduduk desa memberi hadiah berupa induk ayam, daging sapi, atau ikan yang gemuk, itu semua bahkan tidak sampai 1.000 gabak, memang, belum pernah ada orang yang memberinya 2.000 gabak, namun, uang yang diberikan Wira ini jauh lebih kecil dari yang diberikan ke Sony. Di sisi lain, Danu, Dodi dan Sony yang melihat ini langsung terharu. Perbedaan seperti ini saja sudah menunjukkan bahwa Wira lebih menganggap penting mereka daripada Tuan Jamadi. Wira pun memicingkan matanya seraya berkata, bagaimana kalau Anda mengundurkan diri dari posisi ini, lalu bekerja denganku dari dini sampai malam hari, dengan begitu, aku juga akan memberimu 100.000 gabak.
Hehehe, jangan bercanda, ini cukup, kok. Memahami bahwa itu adalah upah kerja, Jamadi pun mengambil uang itu, setelah itu, dia melambaikan tangannya seraya berkata, ayo, berkumpul. Tidak lama kemudian, 4 orang pemanah dan 8 pasukannya bergegas mendekat. Wira pun memberi tahu Jamadi bahwa mereka harus pergi ke Dusun Gabrata untuk menangkap Gavin bersaudara. Jamadi yang mendengar ini tidak keberatan sama sekali. Di pedesaan, kepala daerah otonom adalah senjata yang terkuat. Selain itu, di belakangnya masih ada beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Namun, menangkap pencuri butuh kecakapan. Dodi, apa kamu benar-benar bisa melawan 4 orang sekaligus? Tanya Jamadi yang memandang Dodi dengan curiga. 1 lawan 4, hanya orang terlatih yang bisa melakukannya. Dulu, ketika Hasan pensiun dari militer, dia pernah datang untuk merekrutnya karena ingin mengumpulkan orang yang bisa bertarung. Mana tahu Hasan berkata bahwa dirinya adalah prajurit rendahan yang tidak pernah membunuh musuh dalam pertempuran. Dia bahkan tidak belajar ilmu bela diri selama di kemiliteran. Hasan saja tidak bisa bela diri, bagaimana bisa mengajari putranya? Mungkinkah bocah ini sangat berbakat? Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh menyuruh pengikutmu mengujinya. Ujar Dodi. Kemudian, sorot matanya menjadi kesal dan dia berkata, masih ada lagi, Kak Wira sudah mengganti namaku menjadi Zabran, jadi, jangan panggil aku Dodi lagi. Tugas hakim daerah adalah menangkap para pencuri, namun, Jamadi malah dijatuhkan oleh Kak Wira dengan 2000 gabak, jadi, Dodi tidak menganggap serius Jamadi. Percaya, kok, jawab Jamadi sambil bergidik. Dia pun menoleh ke arah Danu dan bertanya, kalau kamu? Danu menjawab tanpa ekspresi. 1. Jamadi pun menghela nafas lega. 2 anak buah Wira adalah petarung yang cakap. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Jamadi yang kemampuannya sedikit ini pasti bisa ditekan. Di sisi lain Dodi tampak masam. Orang yang bisa dipukul Danu itu dia dan ayahnya bisa memukul mereka berdua. Kemudian, sekelompok orang itu bergegas ke Dusun Gabrata dan Jamadi sudah membuat pengaturan di sepanjang jalan. Dia menginstruksikan Dodi yang bisa bela diri membawa Sony dan seorang pasukan untuk menangkap anak kedua, Gandhi. Sementara Danu yang hanya bisa melawan 1 orang akan pergi bersama 4 pemanah dan 2 pasukan untuk menangkap Ganjar yang terluka. Terakhir, dirinya dan Wira akan membawa 2 pemanah beserta 3 pasukan ke rumah kakak tertua, Gavin. Ketika mereka masuk ke desa, ada sekelompok warga desa yang langsung mengepung, namun, ketika melihat bahwa orang yang datang adalah Jamadi, warga desa langsung ketakutan dan melarikan diri. Di pedesaan, hakim daerah lebih menakutkan dari kepala desa. Pada dasarnya, kemunculan mereka hanya menangkap orang, jadi, para warga ini memilih untuk menonton dari kejauhan.